Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, channel Rajab Effendi. Orang tua yang saya hormati, orang tua yang hebat di mana saja berada. Kali ini saya ingin bercerita tentang satu strategi kembali, yaitu strategi Suaktio Tempri. Apa itu strategi? Strategi agar anak remaja betah di rumah. Banyak orang tua di sini bertanya-tanya kepada saya sebagai seorang konseling, bagaimana membuat anak-anak, khususnya anak remaja, itu betah di rumah. Nah, kali ini saya ingin menceritakan kepada para orang tua di rumah strategi Suaktio Tempri itu salah satu hal yang dapat kita lakukan di rumah. Oke, saya akan jelaskan apa yang dimaksud Suaktio Tempri tersebut. Yang pertama adalah Su, yaitu suasana kenyamanan di rumah. Dan ini hal yang perlu orang tua ketahui ya. Kenyamanan di rumah yang dimaksud di sini apa kira-kira? Yaitu ternyata kenyamanan yang dimaksud di sini adalah kita harus dapat membuat kenyamanan di rumah, yaitu membuat dekorasi rumah khususnya, tata letak ruangan, atau hal-hal yang bisa membuat anak kita itu betah di rumah. Oleh karena itu di rumah itu kita seharusnya bisa menata tempat-tempat ruangannya, kamarnya, dan apapun yang berkaitan dengan dekorasi yang bisa membuat anak nyaman di rumah itu menjadi hal yang bisa membuat anak betah. Satu hal lagi, bagaimana kita membuat kenyamanan untuk anak kita di rumah, yaitu ini yang sering kita lupa ya. Apa? Yaitu sering kita melakukan konflik antar pasangan kita di situ, orang tua, yaitu di depan anak-anak kita. Ternyata di usia ini sangat rentan. Dia akan tidak nyaman sekali berada di rumah ya, ketika dia melihat orang tuanya sedang berkelahi, atau sedang cekcok, atau sedang beribut. Dan itu diharapkan jangan sekali-sekali orang tua melakukan itu di depan anak-anaknya. Kalau bisa dihindari di depan anak-anak, karena dengan kondisi itu akan mempengaruhi atmosfer di rumah anak-anak. Ketika itu ia lihat, maka akan berdampak negatif kepada dirinya. Itu yang dimaksud dengan suasana kenyamanan. Kemudian apa itu aktif. Orang tua di sini harus aktif terhadap anak-anaknya. Dia harus mengetahui apa saja yang menjadi persoalan pada diri anak-anaknya, dan tidak bisa hanya mendiam diri. Kadang orang tua begini, bapak ibu atau orang tua hebat, dia menganggap pekerjaan itu lebih penting ya, sehingga dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia lupa ya, orang tua, kalau di rumah itu kita punya seorang anak yang dia butuh sekali perhatian kita. Dia butuh sekali komunikasi ke kitanya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua jangan berdiam diri. Kita bertanya kepada mereka, memancing sesuatu hal sehingga anak-anak merasa dia terpanggilkan untuk menjawab atau untuk bercerita kepada kita, dan itu bisa membuat anak kita menjadi nyaman dan betah di rumah. Apalagi anak-anak remaja saat sekarang ini, di usia itu adalah usia yang mereka ingin sekali dihargai, ingin sekali ditanya. Kemudian Tio adalah tidak otoriter atau diktator. Orang tua kadang hanya ingin memaksakan kehendaknya sendiri tanpa melihat kondisi anak-anak kita. Anak-anak zaman sekini, bapak ibu orang tua ya, tidak seperti kita dulu. Anak-anak sekarang ini ketika dia sudah tertekan, terbebani di rumah, dia tidak akan betah di rumah. Oleh karena itu dia sering meluyur ke rumah. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa menggunakan sistem otoriter, dan itu tolong dijauhi agar anak-anak tidak terbebani, tidak tertekan. Ajak mereka bersama-sama. Kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama anak kita? Yuk sama-sama ya.
Itu orang tua hebat. Kemudian teman terbaik. Dan ini penting. Anak-anak kita kadang di rumah dia sedih, kecewa, mungkin pulang dari sekolah atau dari tempat permainnya dia merenung gitu ya, seperti marah, emosi. Sebagai seorang tua kita tanya baik-baik, kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi apa yang terjadi, sehingga anak merasa oh, orang tua saya baik sekali ya, dan dia telah menganggap kita sebagai temannya, sebagai sahabatnya, bukan saja orang tua, sehingga dia akan nyaman sekali di rumah, sehingga dia akan selalu merindukan suasana di rumah. Dan yang lebih baik lagi, dia tidak akan keluar dari rumah, karena di rumah ada teman baiknya, yaitu adalah orang tua, baik ibu, bapak di rumah ya. Jadi orang tua harus menjadi teman yang terbaik ya. Kemudian terakhir adalah pri adalah privasi. Nah, ini perlu diketahui juga para orang tua hebat. Anak-anak kita kadang di rumah ya punya barang-barang rahasianya. Ini barang saya. Dia punya buku-buku rahasia diarinya. Dia punya hal-hal yang tidak boleh diketahui orang tuanya. Kalau masih sewajarnya, masih baik, kita tidak boleh ikut campur. Kita harus hargai privasinya. Karena dengan menghargai privasinya, maka anak-anak akan nyaman dan betah di rumah. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, mulailah dari sekarang kita menghargai hal sekecil apapun yang menjadi haknya, barangnya kita harus jaga, kita harus hargai, dan kita perlu juga sampaikan kepada adik kakak di rumah bahwa kita harus saling menjaga privasi kita masing-masing. Dengan demikian, itulah beberapa hal yang nantinya Bapak Ibu akan membuat anak-anak kita, khususnya anak-anak remaja, itu menjadi betah di rumah ya. Harapan saya adalah mulai dari sekarang sebagai seorang tua, ayo kita sama lakukan sehingga anak kita benar-benar menjadikan keluarga kita, orang tua di rumah menjadi seperti rumah yang selalu digunakan setiap hari. Terima kasih. Saya akhiri.